Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah firman Tuhan hari ini. Saya memberikan tema ambillah hakmu, jangan lepaskan. Saya sudah suruh kita untuk membaca kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat 11 ya. Pada pasal yang ke-61 ayat 1 sampai 2 kita telah menemukan bahwa pasal ini membicarakan tentang seorang Mesias yang akan menggenapi semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya bagi orang Israel, Mesias itu sangat penting. Karena itu dalam pasal 61 ini kita temukan bahwa yang akan menggenapi seluruh janji-janji itu adalah Mesias. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkata bahwa bagi orang Israel itu Mesias itu sangat penting. Dan hari ini bagi kita Mesias itu sudah datang. Artinya penggenapan itu sudah ada. Itulah sebabnya sebenarnya kita bisa menikmati seluruh janji-janji Tuhan itu. Sebab di dalam Yesuslah semua janji itu digenapi. Nah yang kedua, ketika kita membahas ayat yang ketiga dari pasal 61, waktu itu saya memberikan tema bahwa karakter orang yang diubahkan oleh Mesias. Ya. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada karakter yang baru yang diberikan oleh Mesias kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang kita lihat pada saat kita melihat ayat yang ketiga. Nah yang keempat, minggu lalu kita melihat bahwa orang yang dipulihkan oleh Mesias itu, dia akan menjadi garam. Mereka lah yang akan membangun bait Allah. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang akan membangun karakter kita, sikap hidup kita akan ditonton oleh semua orang, maka orang lain itu akan terbangun dengan diri kita, ya. Akan terbangun dengan diri kita. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkata bahwa karakter kita itu, orang-orang yang dipulihkan itu akan menjadi garam, akan menggarami dunia dan akan menjadi terang bagi dunia. Itulah sebabnya kemarin saya berkata, kamu adalah garam dunia, ya. Hari ini kita masuk di dalam bagian yang selanjutnya. Saya memberikan tema, bangkitlah, ambillah hakmu, jangan lepaskan, ya. Ambil hakmu, jangan lepaskan. Itu yang saya berikan tema tadi di atas, ya. Ambil hakmu. Kita punya hak sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita itu adalah anak Tuhan. Yang pertama, kita itu adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus memahami ini, ya. Kita harus mengerti ini, bahwa kita itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita punya hak untuk diberkati, ya. Kita punya hak untuk diberkati oleh Tuhan, karena kita ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita punya hak untuk diberkati oleh Tuhan. Nah hari ini saya berkata, ambil hakmu sebagai orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Jangan lepaskan itu. Karena kita sama seperti orang Israel adalah bangsa yang dipilih melalui keturunan Abraham, maka kita juga adalah orang yang dipilih melalui kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Karena itu kita punya hak. Punya hak apa? Keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita adalah anak perjanjian dengan Tuhan. Sama seperti Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan Sarah, maka kita juga adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Tuhan. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan Tuhan berkata, siapa di dalam Kristus, dia adalah milik Kristus, ahli waris. Karena itu saudara, ada persamaan. Walaupun pengulangan, kita juga adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan.
Perjanjian apa? Ada banyak perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Akulah pokok anggur. Kamu adalah ranting-ranting. Jadi kita adalah ranting-ranting. Ranting-ranting yang melekat kepada Tuhan. Kita harus paham ini. Dan ini adalah milik kita, saudara. Ini adalah kepunyaan kita. Itu adalah janji Tuhan untuk kita. Karena itu ambil hakmu. Jangan lepaskan. Itu semua adalah milik kita. Ya, kita melebihi dari bangsa orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tuhan sudah berkata itu. Setiap orang di dalam Kristus tidak akan hilang. Diberkati oleh Tuhan. Nah itu kita, saudara. Ini adalah kita. Itu adalah orang Israel. Sama. Nah mari kita perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Saya sudah tulis di situ. Ayat 7 dan ayat 8 berbunyi seperti ini. Sebagai ganti. Nah saya menuliskan huruf-huruf tebal di situ kata sebagai ganti. Apa itu sebagai ganti? Ada sesuatu yang hilang. Ya. Ada sesuatu yang kita tidak terima. Maka diganti. Ya, akan diganti. Ada sesuatu yang rusak, maka diganti. Nah, itu kata ganti. Jadi ada sesuatu yang lepas, maka ada gantinya. Nah, itu makanya saya tulis kata sebagai ganti. Saya lanjutkan. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Kita mengerti bahwa orang Israel itu dipermalukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang diberkati, sebagai keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Mereka dipermalukan dengan menjadi budak, dengan menjadi hamba di Babel. Itu adalah suatu hal yang mempermalukan. Kenapa? Anak raja menjadi budak. Anak yang diberkati menjadi orang yang paling sorok. Ya. Itulah sebabnya kata ini kita perlu pahami dengan baik ya. Bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Nah ketika mereka ada di dalam perhambaan. Ketika mereka dibuang oleh Tuhan. Mereka mendapat noda. Mereka mendapat ludah. Nah tetapi Tuhan akan mengganti. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Nah, ayat 8. Sebab, ya, aku Tuhan mencintai hukum. Nah, Tuhan itu tidak akan melewati seluruh hukum yang Tuhan sudah lakukan. Dan membenci perampasan dan kecurangan. Saya menuliskan huruf tebal juga itu supaya kita memahami nanti. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan penjelasan bagian ini. Artinya ketika kita melihat tadi ayat yang ke-7, artinya bahwa hari-hari anak Tuhan yang hilang. Ya. Apa itu hari-hari anak Tuhan? Anak Tuhan itu adalah orang yang diberkati. Nah, ketika kita tidak diberkati, itu hilang. Anak Tuhan itu adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Tetapi ketika kita hilang dari diberkati oleh Tuhan, itu hilang. Nah, jadi hari-hari itu sebenarnya semua yang hilang daripada kita, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalau itu hilang, ya, sebenarnya itu Tuhan tidak inginkan. Ya. Makanya ada kata sebagai ganti. Karena ada yang hilang, sebenarnya itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, itu yang saya ambil dari kata-kata ayat yang ke-7. Kenapa harus diganti? Karena Tuhan tidak ingin kita kehilangan hak kita. Ya. Kenapa harus diganti?
Karena Tuhan tidak menginginkan hak kita itu diambil. Karena apa yang menjadi bagian kita harus menjadi bagian kita. Kalau itu tidak menjadi bagian kita, berarti ada sesuatu yang dirampas. Dan ketika dirampas, Tuhan tidak suka perampasan. Tuhan itu benar, Tuhan itu adil. Jadi ketika bagian kita ada yang hilang, itu bukan keinginan Tuhan. Bukan kemauan Tuhan. Tetapi ada yang memaksa. Kenapa harus terjadi seperti itu? Ya. Kalau kita harus kehilangan hari-hari kita sebagai anak Tuhan, itu karena terpaksa Tuhan lakukan. Ya. Sekali lagi, Tuhan sebenarnya tidak berharap, tidak menginginkan, tidak mau hari-hari kita itu kehilangan. Ya, Tuhan tidak mau apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu hilang dari setiap kehidupan kita. Kalau toh itu terjadi, itu terpaksa. Karena itulah Tuhan harus menggantinya kembali. Kita harus diganti kembali karena itu bagian kita. Bahkan karena kehilangan itu, ada waktu-waktu yang kehilangan, maka Tuhan berkata, aku akan mengganti 2 kali lipat. Saudara perhatikan ayat itu dengan baik. Hai anak-anak Tuhan, jangan biarkan bagianmu dirampas. Jangan biarkan Tuhan terpaksa melepaskan hak kita. Ya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita belajar ayat yang ke-7 itu, ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Ya. Dan kalau Tuhan mengizinkan hari-hari kita hilang, maka Tuhan akan mengembalikannya kembali. Ya. Kenapa? Karena Tuhan adil. Karena Tuhan itu tidak ingin orang merampas. Maka Tuhan juga tidak akan merampas bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita harus menjadi bagian kita. Apa yang menjadi milik kita harus menjadi milik kita. Dan saya sudah berkata di awal, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang perjanjian, anak-anak perjanjian yang ditebus oleh darah Kristus. Nah, lihatlah Ayub pasal 42. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Itu menjelaskan bagaimana ketika Ayub dipulihkan. Nah, kita tahu ada hari-hari Ayub yang hilang. Di mana ada pertempuran antara iblis dengan Tuhan untuk menjelaskan bahwa Ayub itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa Ayub itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Kemudian ada hari-hari dari Ayub yang hilang. Kehilangan harta, kehilangan anak, dan kehilangan hari-hari yang indah daripada Ayub. Tetapi di dalam pasal 42 ayat 12 sampai ayat 17 kita akan menemukan di sana bahwa Tuhan mengganti dengan berlipat kali ganda. Kita menemukan di situ ada anak-anak yang cantik, tidak ada yang melebihi dari kecantikan dari anak-anak Ayub. Dia memiliki keluarga yang indah, dia memiliki berkat-berkat kembali daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Sebab ada hari-hari yang hilang. Ada waktu-waktu yang hilang untuk dinikmati oleh Ayub selama panjang umurnya. Kenapa? Memang Tuhan harus izinkan terjadi seperti itu. Karena ada pertarungan antara Tuhan dengan iblis di situ. Korbannya adalah Ayub. Nah, Ayub harus kehilangan. Ya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Apa yang menjadi haknya tidak boleh hilang. Dan karena Ayub harus terpaksa kehilangan, maka Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Saudara perhatikan bagian ini. Bahwa sekali lagi, Tuhan tidak ingin hari-hari kita yang menjadi bagian kita hilang. Kita adalah anak perjanjian, maka selamanya kita akan menjadi anak perjanjian. Kalau ada dari itu hal-hal yang hilang,
maka suatu waktu Tuhan akan ganti kembali. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan perampasan, saudara. Kita adalah anak-anak milik Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah berkata kita berbeda dengan orang yang lain. Maka Tuhan akan membuat perbedaan itu. Kalau tidak, berarti hak kita belum kita terima. Kenapa? Ada mungkin yang membuat terjadi seperti itu. Apa itu, saudara? Apa yang membuat kita tidak menikmati hal-hal itu? Bisa jadi karakter kita yang belum berubah. Ya. Bisa jadi hidup kita yang belum dekat kepada Tuhan. Sehingga ya apa yang harus kita ambil, apa yang harus menjadi bagian kita, belum kita terima, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita belum layak untuk menerimanya. Belum pantas untuk menerimanya. Kenapa belum pantas? Kita belum dewasa secara rohani. Atau ada sesuatu yang membuat Tuhan harus terpaksa melepaskan sejenak. Tapi saya ingin berkata kepada saudara dari ayat yang ketujuh. Saya ingin jelaskan sekali lagi. Tuhan tidak ingin hari-hari kita sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak ingin hari-hari kita sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan hilang. Itu bukan keinginan Tuhan. Kalau itu terjadi, ada sesuatu yang harus kita renungkan. Ya, perhatikan sekali lagi ayat yang ketujuh. Sebagai ganti kamu, bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum. Ya. Hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya. Kita tidak boleh memandang hukum yang dimaksud di sini sama dengan hukum dunia. Walaupun sebenarnya logikanya sama. Hukum anak saya Joshua itu berbeda dengan hukum anak saya dengan Kevin. Tidak bisa sama. Andai kata kalau Kevin saya tidak memberikan warisan, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena dia itu anak adik saya. Tapi tidak sama dengan Joshua. Jadi ketika Tuhan membuat sebuah perbedaan, saya ingin memberikan gambaran saja. Ketika Tuhan memperhatikan anak-anak Tuhan dan tidak memperhatikan bangsa yang lain, itulah hukum yang benar. Kenapa? Sebab dengan kita dia punya perjanjian, dengan yang lain dia tidak punya perjanjian. Itulah cinta hukum, saudara. Hukumnya ada di situ, dia. Hukumnya ada di situ. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan bagian ini. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Orang yang tidak mendapat bagiannya itu curang, ya. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Bagaimana pendapat saudara kalau anak kita hak kita tidak kita terima? Ya. Bagaimana pendapat saudara kalau hak kita tidak kita terima? Itu saya sudah jelaskan tadi sebenarnya. Tapi perlu kita renungkan. Apa yang terjadi? Itu hanya bisa terjadi dengan 2 hal. Kalau hak kita tidak kita terima, itu terjadi karena 2 hal. Ya. Yang pertama, hak kita dirampas. Ada orang yang merampas hak kita. Dengan apa? Dengan macam-macam, ya. Dengan menipu, dengan membunuh, dengan apa saja. Ada banyak cara untuk menghilangkan haknya orang lain, ya. Kalau kita membuat orang menderita, itu kita merampas hak orang lain untuk bersukacita, ya. Jadi ketika kita kehilangan apa yang menjadi hak kita, itu
terjadi karena yang pertama, dirampas. Dan yang kedua, kalau hak kita tidak terima, hak kita itu bisa jadi karena tertunda. Kenapa? Karena kita belum punya hak untuk menerimanya. Apa itu? Ya, satu contoh umpamanya. Kalau kita memberikan anak kita, tidak kita berikan yang menjadi haknya sebagai warisannya. Kenapa? Karena dia tidak berlaku sebagai anak. Karena itu kita tidak mau memberikannya. Kenapa saudara? Karena kita tahu ketika kita memberikannya, itu bukan menjadi berkat, tetapi justru menjadi masalah. Karena itulah dia tidak memberikannya. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hak kita itu bisa tertunda seperti itu. Nah, kemungkinan Tuhan mencintai hukum, karena itu Tuhan akan memberikan hak kita kepada kita kalau kita sudah bisa menerimanya. Ya. Yang dirampas tadi tentu kalau yang merampas ya mungkin bukan kita. Jadi iblis yang menggoda kita itu juga bisa merampas. Tentu Tuhan akan bermusuhan dengan iblis itu. Kalau ada hak kita yang dirampas oleh orang lain, itu mungkin bukan salah kita, tapi bisa juga salah kita, karena kita bisa tergoda, kan? Kita tergoda, tetapi Tuhan akan berurusan bagi orang yang menggoda itu. Tetapi Tuhan juga berurusan dengan kita, karena hak kita harus tertunda. Ya, kita terima. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu hak kita, satu saat akan menjadi bagian kita. Kalau kita tidak menjadi lelah. Ya. Kalau kita bertobat sebelum mati. Nah, itu yang penting saudara. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita tidak mau berubah, bisa jadi hak kita itu tidak kita terima untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu mencintai hukum. Karena itu Tuhan akan memberikan hak kita kepada kita kalau ada kalaunya. Kalau kita sudah bisa menerimanya. Apa membuat kita bisa menerimanya? Kalau kita pantas, kalau kita layak, ya. Saya sudah berkata di hari Kamis, kemenangan kita hanya ada dua, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian hidup kita. Kalau kesaksian hidup kita tidak serupa dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah menerima bagian kita. Kita tidak akan pernah menikmati apa yang menjadi bagian kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena hanya ada dua penyebab mengapa bagian kita tidak kita terima. Yaitu dirampas. Kalau dirampas, suatu saat Tuhan akan kembalikan. Ya. Dan Tuhan akan berurusan bagi orang yang merampas. Salah satu contoh saya sudah berikan Ayub. Yang kedua, kita belum layak. Karena kita yang belum layak inilah yang ingin saya jelaskan di situ. Tuhan mencintai hukum. Supaya hak kita bisa diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan ingin kita berubah. Karena itu Tuhan akan memberikan hak kita kepada kita kalau kita sudah berubah. Kalau kita sudah bisa menerimanya dengan syarat-syarat yang Tuhan berikan. Ya. Nah, supaya Tuhan bisa memberikan kepada kita hak kita, ya. Itulah sebabnya, karena itulah Tuhan berkata, bangkitlah. Ya. Bangkitlah menjadi teranglah. Ketika semua itu perubahan itu sudah ada di dalam diri kita, maka Tuhan siap memberikan hak kita kepada kita. Bahkan memberikan 2 kali lipat karena kita telah mengalami penderitaan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema ini sangat cocok sekali untuk orang Israel. Mengapa ayat itu ditulis di pasal 61? Mengapa di pasal 61 itu dijelaskan tentang seorang Mesias? Ya. Karena Mesias inilah yang akan mengubah karakter hidup kita di dalam Kristus. Melalui kematiannya, kita mati dengan karakter-karakter yang lama, kita bangkit dengan karakter yang baru bersama dengan Kristus
Tentu dengan pertolongan ketika Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Karena ketika kita manusia lama kita mati, manusia baru kita itu adalah manusia yang penuh dengan Roh Kudus. Karena itulah Kristus berkata, Tuhan berkata kepada kita, jemaat Tuhan, pada hari-hari ini di jemaat GPPS Tengker, bangkitlah. Ya. Bangkitlah, bongkar semua yang tidak cocok dengan Tuhan. Lepaskan semua itu, ya. Jangan tunda, jangan tunggu, ya. Jangan tunda dan jangan tunggu. Bongkar semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan datanglah, berjalanlah menemui Tuhan. Bangkitlah dan temuilah Tuhan. Bangkitlah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ibadah. Ya. Sesudah itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu karakter-karakter yang baru Tuhan akan berikan. Maka apa yang menjadi hak kita? Anak perjanjian, Tuhan telah berjanji kepada kita. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, kita akan terima saudara. Karena Tuhan itu tidak ingin semua hak kita itu kita tidak nikmati. Ingin sekali Tuhan melihat kita menikmati seluruh bagian kita. Itulah sebabnya dia berjanji bahwa kita akan menikmati bagian itu. Karena itu sekali lagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bongkar semua yang tidak berkenan. Lepaskan semua tembok-tembok pemisah itu. Dan kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita memahami semuanya.